Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herin Hamzah, channel YouTube Herin Hamzah. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat 19 Juni 2020, di pagi hari yang cerah ini, jam 8 pagi, semoga Anda senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antara kita yang belum pernah terjerumus dengan gelapnya dosa dan maksiat? Siapakah di antara kita manusia yang belum pernah masuk dalam kubangan perbuatan-perbuatan tercela? Siapakah di antara kita yang belum pernah berbuat salah sedikit pun? Tidak ada. Pasti semua manusia akan mengalaminya. Pasti setiap manusia pernah melakukan perbuatan dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimanapun tinggi kedudukan kita, bagaimanapun tampan rupawan, cantik jelita, memiliki ketenaran, nama baik, pasti dia akan mengalami yang namanya berbuat dosa. Dari mulai anak-anak, remaja, apalagi seusia seperti kita yang sudah masuk usia dewasa, pastilah kita semakin usianya dewasa, semakin tua, maka semakin banyak pula lah dosa-dosanya, kecuali orang yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang kisah Nabi Adam. Beliau mengatakan Adam telah melanggar larangan Allah, maka anak keturunannya pun pasti melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam telah lupa, maka anak keturunan pun akan lupa. Adam telah berbuat dosa, maka anak keturunan pun juga pasti akan berbuat dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan dan sahih. Saudaraku dimanapun Anda berada, bisikan setan selalu dihembus-hembuskan ke telinga anak Adam. Dibisik-bisikan, dirayu, dibikin kita ini agar senantiasa terbuai dengan bujuk rayunya, agar kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tergelincir dari jalan yang baik dan yang benar. Saudaraku dimanapun Anda berada, hingga saat ini tidak ada sosok manusia pun yang suci dari dosa dan kesalahan. Dosa sudah menjadi watak dan tabiat manusia. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan mendatangkan suatu kaum yang tersebut berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Wahai hamba Allah, saudaraku yang mulia dimanapun Anda berada, pada saat ini selagi kesempatan masih ada, salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita, dan Allah masih membuka pintu ampunan dan taubat bagi seluruh hambanya. Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguh dialah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa seorang hamba jika hamba tersebut bertobat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan yang hakiki. Bahkan Allah Ta'ala telah mengampuni dosa yang paling besar sekalipun, yaitu seperti dosa syirik. Selama orang tersebut benar-benar bertaubat, ikhlas, sungguh-sungguh, taubatan nasuha kepada Allah. Bukankah para radhiyallahu anhum dahulunya adalah orang-orang yang senantiasa tenggelam dalam lumpur kemusyrikan, tenggelam dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Namun dengan sebab taubat mereka, Allah Ta'ala pun mengangkat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi yang artinya, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang dan di malam hari, kata Allah, dan aku akan mengampuni seluruh dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini
Diriwayatkan hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang suci dan bersih dari dosa dan kesalahan. Karena memang tidak ada orang pun, siapapun yang bisa berbuat demikian, yang terlepas, yang suci dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada satupun. Sebagaimana Allah telah memberikan ampunan kepada mereka yang benar-benar untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah. Setiap anak-anak pasti sering melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang rajin bertobat. Jadi kalau Anda, saya, rajin kita bertobat, sungguh-sungguh kita kepada Allah minta, mohon kepada Allah ampunan, ya Allah, bukakanlah pintu tobat ya Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan. Pasti Allah akan memberikan menerima tobat-tobat kita, asal kita bertobatnya dengan benar-benar, dengan sungguh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, tak terbayangkan bagaimana bumi ini jika seandainya Allah Subhanahu wa taala membalas setiap dosa yang diperbuat oleh setiap manusia sesuai dengan hukuman secara langsung darinya. Sebagaimana Allah telah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam karena ingkar, karena menyembah pohonan, menyembah bebatuan, menganggap Allah itu banyak dan sebagainya. Itu suatu kezaliman yang sangat besar, suatu dosa yang sangat besar. Dosa paling besar adalah syirik, mempersekutukan Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruhnya untuk senantiasa bertobat kepada Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain, maka sesungguhnya kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mau. Dia senantiasa membangkang, senantiasa dia malah mengejek, mencaci, menghina, membuli, dan bahkan tidak sungkan-sungkan mereka untuk mengancam Nabi Nuh alaihissalam karena dakwah beliau yang diajarkan kepada umatnya ketika itu. Maka Allah nyuruh untuk bersabar kepada Nabi Nuh alaihissalam agar terus memberikan peringatan dengan penuh kasih sayang. Bayangkan, ketika itu umur Nabi Nuh 950 tahun, sudah 950, hanya 50 orang yang berhasil menerima hidayah, mau mendengarkan dakwah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika tiba masanya, bahkan mereka kaum Nabi Nuh menantang-nantang, "Mana ya Nuh, kalau memang kau itu Nabi Allah, kirimkan azab, bala, bencana itu kepada kami. Sesungguhnya Tuhan yang kamu sebut-sebut itu tidak ada, wahai Nuh. Itu hanya fata morgana. Mana? Enggak ada wajahnya, enggak ada tampak. Sedangkan Tuhan kami ada wajahnya, Tuhan kami." Nah, begitulah mereka, kebodohan mereka, sehingga mereka menantang-nantang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah perahu, dan dialah manusia pertama yang membuat perahu. Maka Nabi Nuh memerintahkan kepada pengikutnya yang sedikit itu untuk mencari pohon-pohonan, kemudian ditebang, dibikin semacam kayu. Kemudian Allah berikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu bagaimana cara membuat kapal perahu yang sangat besar, yang belum ada ketika itu. Tentulah hal ini membuat kaum Nabi Nuh mengolok-olok mereka, sedangkan mereka saat itu ada di sebuah padang pasir yang sangat tandus, bukan di daerah pantai. "Hai Nuh, kamu ini sudah gila. Bukankah ini padang pasir? Mana mungkin kamu bikin kapal, mau berlayar di mana kamu Nuh? Mau berlayar di pasir? Hahaha." Begitu kira-kira mereka mengolok-olok, mencemooh, ya, kemudian menghina dan sebagainya. Namun Nabi Nuh tetap dengan sabar, terus saja dia bikin kapal. Setelah kapal itu selesai, kemudian setelah selesai, maka Nabi Nuh terus mendakwakan, "Sesungguhnya sebelum Allah menimpakan azab kepada kalian, maka kembalilah kalian kepada jalan Allah, agar kalian senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah benar-benar mendatangkan azab itu kepada kalian." Namun apa yang terjadi? Mereka akhirnya tetap membangkang, dan akhirnya benar Allah memerintahkan kepada Nuh, semua hamba-hamba Allah yang beriman, binatang-binatang ternak, yang jinak maupun yang buas, pasang-pasangan masuk ke dalam kapal. Maka dimasukkanlah semua. Setelah tiba masanya, Allah turunkan hujan. Itu pun Allah masih memberi peringatan. "Ayolah, tidak akan, wah ini hujannya cuma sebentar Nuh. Ini karunia, ini nih Tuhan-Tuhan kita." Yang dia maksud adalah berhala-berhala mereka, ya enggak. Tapi Nabi Nuh diam. Akhirnya Nabi Nuh naik ke atas
hujan makin lama makin deras, makin deras. Maka bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, bukan seminggu dan bukan pula 2 minggu, bukan sebulan dan 2 bulan, tapi hujan itu terus menerus sampai 6 bulan berturut-turut. Sehingga dikabarkan bumi ketika itu setengah bumi itu sudah tenggelam dengan air. Masya Allah, Allahu Akbar. Dialah Allah yang maha kuasa, maha mampu untuk menenggelamkan bumi ini dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya tenggelam. Ketika sebelum ada yang tenggelam, yaitu yang bernama Kan'an, anaknya yang durhaka kepada Allah, dan dia ikut termasuk kaum yang mengejek ayahnya sendiri, yang mengatakan ayahnya sudah gila ketika sedang membuat kapal perahu tersebut. Maka anaknya ketika belum meninggal ditanya sama Nabi, wahai anakku, tidak ada lagi pada hari ini yang bisa memberikan pertolongan kecuali adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarilah anakku, ayah julurkan tangan kepadamu, maka naiklah, sesungguhnya kamu akan selamat kalau kamu menurun. Tidak ayah, sesungguhnya saya akan naik ke bukit, ke gunung atau ke bukit yang lebih tinggi. Jadi dia pikir kalau dia naik itu dia akan selamat. Padahal pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kebodohannya, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedurhakaannya kepada ayahnya yang seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, maka akhirnya air bah menyapunya, matilah dia dalam keadaan terhina. Saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana pula kalau Allah langsung membayarkan kontan dosa-dosa kita seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Allah gulung dengan air ombak, dengan ombak yang setinggi langit. Kemudian ketika mereka Fir'aun Anatullah berserta tentaranya mengejar-kejar Nabi Allah, orang-orang soleh, orang-orang baik, maka ketika Nabi Musa dan para pengikutnya yang sangat sedikit kaum Bani Israel pada saat itu, maka Allah selamatkan. Nah, mereka mengejar terus. Ketika sudah di tengah lautan, Allah hantam dengan lautan, Allah gulung dengan lautan, Allah ombang-ambingkan mereka dengan lautan yang begitu dalam, sehingga mereka ketakutan semua. Kuda-kuda mereka memekik semuanya, orang-orang berteriak semua, namun tak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah timpakan azab kepada kaum daripada Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula orang yang berdurhaka kepada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud alaihissalam, sombong, angkuh, menantang-nantang. Allah berikan pula bencana malapetaka berupa belalang banyak, kemudian musim kering, belum sadar-sadar juga. Terakhir Allah kirimkan bala tentaranya berupa lalat. Seluruh penduduk negeri ketika itu dipenuhi dengan lalat-lalat. Bahkan masuk ke dalam ruang istana yang begitu megah, istana Namrud. Namun Namrud begitu marah dan murka. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini Tuhan, jangan berani kau macam-macam masuk ke dalam ruanganku, lalat. Maka diperintahkan semua tentaranya untuk mengusir, namun tidak bisa. Tinggal tersisa lalat satu, terus nggak bisa. Ya, rajanya lalat ini terus dia berbuat sehingga lalat itu masuk ke dalam hidungnya Namrud lanatullah. Bukan hanya itu, seluruh rakyat disuruh mukul, tidak keluar. Bukan hanya keluar, bahkan lalat itu masuk ke otaknya sehingga menggelepar-geleparlah dia. Menggeleparnya bukan pada saat langsung masuk, tapi disuruh rakyat untuk memukul, menampar supaya keluar, lalat tidak masuk. Akhirnya dia mati dan lalat itu belum keluar. Setelah dia mati barulah lalat itu keluar dengan izin Allah. Begitulah Allah timpakan azab-azab pada orang yang berbuat dosa, yang ingkar kepada Allah, yang sombong, yang mengaku dirinya Tuhan. Rezim yang senantiasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rezim yang senantiasa membodohi rakyat, membohongi rakyat, rezim yang senantiasa berbuat sesuatu yang membuat rakyat takut, ya enggak, tapi dia tidak membuat rakyat supaya dekat kepada Allah. Maka nantikan azab Allah pasti akan datang kepada penguasa-penguasa, siapapun penguasa yang ada di seluruh dunia ini. Penguasa-penguasa kecil yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dialah Allah yang Maha Agung. Jangan main-main dengan Allah, jangan sombong dengan Allah. Anda boleh saat ini berkuasa dimanapun Anda berada, di Amerika, di Cina, dimanapun, termasuk di Indonesia. Tapi kalau Anda berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan langsung menghinakan Anda sekarang di dunia dan di akhirat. Maka saya serukan kepada semua pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, bertakwalah kepada Allah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Anda mendapat rahmat dan ampunan setelah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup, matilah dalam keadaan mulia, dalam keadaan diridhoi. Saudaraku dimanapun Anda berada, maka bagaimana kalau Allah menimpakan azab itu langsung kepada kaum Nabi Muhammad? Segala puji bagi Allah. Untungnya Rasulullah SAW tidak memberikan azab kepada kaum Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kaum Nabi Muhammad adalah kaum yang dirahmati oleh Allah. Bahkan
nabi-nabi sebelumnya pun iri dengan kaumnya Nabi Muhammad. Rasulullah SAW adalah manusia yang dimuliakan. Bahkan ketika Adam mau diciptakan, Rasulullah namanya sudah ada di arsy Allah. Ketika Adam ditiupkan napas ruhnya, kemudian Adam melihat ke ars yang tiang ars, maka Adam alaihissalam melihat ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Maka Adam kemudian ditanya Allah, wahai Adam, mengapa engkau tahu bahwa nanti akan ada makhluk yang namanya Muhammad? Iya ya Allah, ketika aku baru engkau ciptakan, aku melihat di tiang-tiang ars tertulis nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitulah Allah memuliakan. Iya benar kata Allah. Itulah aku memuliakan hambaku, makhluk yang nama Muhammad. Maka bertobatlah engkau dengan menyebut nama Muhammad. Kalaulah tidak dengan menyebut nama Muhammad, niscaya tobatmu tidak akan diterima. Allah ya karim. Maka kalau kita bertobat kepada Allah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saudaraku dimanapun Anda berada, salah satu tipu daya iblis Bani Adam adalah menjadikan dosa yang dilakukannya seolah-olah adalah kecil dan remeh. Akhirnya hal itu membuat manusia menunda-nunda tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba Allah, ketahuilah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa, maka hatinya akan tertinggal setitik noda. Dan jika ia bertobat dari dosanya, maka hatinya akan dibersihkan dari noda hitam itu. Namun bila dia terus menambah dosanya, maka noda hitam tersebut semakin bertambah. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang menakutkan tersebut akan menutupi hatinya. Surat Al-Mutaffifin ayat 14, atau di dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semakin bertumpuk dosa yang dilakukan, seiring dengan itu akan semakin gelap hatinya, hingga hatinya menjumpai kebinasaan. Inilah sebesar-besar kecelakaan dan musibah. Waliya'udzubillah. Apabila hatinya sudah binasa, apalagi yang bisa diharapkan dari kehidupan ini, sedangkan kehidupan yang hakiki tidak lain adalah kehidupan hati. Nas'alullahul afiyah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan persiapkan bagi orang yang beriman. Wahai Allah, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah dalam tobat sebelum Allah mendatangkan azab yang dikala itu tobat seorang hamba tidak lagi diterima. Berlarilah, bersegeralah, bergegaslah, cepat-cepatlah menuju Allah, menuju taubatan nasuha. Sebelum Allah Ta'ala menerbitkan matahari dari arah barat, ingatlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit di sebelah barat, ya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah Jalla akan menerima taubat seorang selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Hasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujurlah kita di dalam bertobat. Keinginan bertobat, kesungguhan kita benar-benar ingin bertobat, kita harus jujur. Tobat memiliki syarat-syarat, setidaknya ada 3 syarat. Dan jika dosa tersebut, 3 syarat tersebut berupa pelanggaran terhadap Allah, maka pertama seseorang dikatakan bertobat kalau dia menyesal. Dia menyesali dulu, ya Allah saya menyesal. Ingat-ingat dosanya, ya Allah betapa banyak dosa yang telah dilakukan, betapa banyak dosa yang telah dia perbuat. Maka dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian dia menghentikan perbuatan dosanya lagi. Dia nggak mau lagi mengerjakan. Dia nggak mau lagi. Dia berusaha sekemampuannya. Dia berusaha takarub dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dia melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menjaga sholatnya 5 waktu, tepat waktu di masjid dengan khusyuk. Dia berusaha kualitas sholatnya dijaga. Dia berusaha sedikit demi sedikit dia paham tentang bacaannya. Kemudian dia tumaninah di dalam gerakan sholatnya. Kemudian dia senantiasa menjaga baca Qur'annya. Walaupun bisanya cuma selembar, 2 lembar, tapi dia rutin istiqomah tiap hari. Masya Allah. Kemudian dia berusaha menjaga wudunya, karena dengan wudunya itu akan terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Dengan wudu itu pula Allah akan angkat derajatnya. Dengan wudu itu pula maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gugurkan semua dosa-dosanya. Nah, itulah orang yang beriman yang benar-benar bersungguh kepada Allah, berhenti. Kemudian dia mengerjakan amal-amal baik. Maka yang pertama tadi menyesal, kemudian berhenti, kemudian dia berazam, bertekad untuk tidak lagi mengulangi semua dosa-dosanya. Dia mohon kepada Allah diberi kekuatan, agar Allah memberi kekuatan untuk tidak mengulangi semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah 3 syarat
yang kalau kita dengan jujur, ikhlas bertobat, mudah-mudahan Allah terima tobat-tobat kita. Saudaraku dimanapun Anda berada, lihatlah orang-orang soleh terdahulu. Sungguh betapa sombongnya diri kita seandainya kita enggan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Orang-orang soleh terdahulu adalah orang yang selalu membasahi lisan mereka dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa saya doa istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Beri kami petunjuk, hidayah, terus dia mohon kepada Allah agar dia menjadi hamba-hamba ya Allah yang gemar bertobat, senang bertobat, dan berusaha antara lisannya, basah lisannya dengan tangisan air matanya menyucur ke bumi karena menyesali benar-benar berdosa. Kemudian tubuhnya tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat berdosa, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, kemaluannya, semuanya dia berusaha, bahkan pikirannya sekalipun, bersihkan hatinya, bersihkan pikirannya, yang ada di hatinya, dia berusaha untuk tidak melakukan dosa maksud dengan memohon kekuatan, hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sungguh yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Manusia yang telah dijanjikan kepadanya surga dengan berbagai kenikmatan. Namun dengan itu beliau adalah manusia yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh aku meminta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari selama 70 kali. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah, Rasulullah orang yang maksum, yang suci, yang langsung sama Allah dibersihkan dosanya, diampuni dosanya yang sebelumnya, yang saat itu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memohon istighfar. Lantas bagaimana dengan Anda, saya? Sudahkah Anda, saya senantiasa beristighfar? Kalau bisa kita pendosa ini jangan 70 kali, lebih banyak lagi dari Rasulullah, karena kita dosanya lebih banyak. Rasulullah nggak ada dosa aja 70 kali, bahkan riwayat lain ada yang 100 kali dan sebagainya. Maka hendaknya kita gemar mulut ini, basah lisan ini untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, siapakah di antara kita yang tidak mengenal Abu Bakar radhiyallahu anhu, Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah? Dengan segenap kebesaran yang dimilikinya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepadaku sebuah doa, kata Abu Bakar, minta kepada Rasulullah, yang doa tersebut akan aku baca dalam salatku. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada yang bisa mengampuni diriku melainkan Engkau. Maka ampunilah diriku dengan ampunan di sisimu dan sayangi diriku. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lantas di manakah posisi kita dibandingkan dengan beliau? Apakah kita merasa lebih baik dari Rasulullah? Apakah kita merasa lebih baik dari sahabatnya Abu Bakar? Hanya kepada Allah kita mohon taufik dan hidayah. Saudaraku, namun janganlah kita lupa dengan membaca risalah ataupun artikel serta video channel YouTube ini bukan berarti kita boleh meremehkan dosa dan pelanggaran dengan aturan-aturan Allah sampai sering kita mengenal kalimat nggak apa-apa berbuat dosa, nanti juga Allah ampuni, dosanya kecil ini. Nah, jangan seperti itu, demikian. Sesungguhnya di mata Allah tidak ada yang kecil. Kalau dia meremehkan dosa kecil, maka di sisi Allah dosanya besar. Sebaliknya, apabila Anda, saya melakukan sebuah dosa yang besar sekalipun, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, menyesal, menangis air mata ini, lisan ini basah dengan mohon ampun, tubuh ini tidak lagi melakukannya, maka di mata Allah dosa sebesar apapun yang kita lakukan, maka kecil di sisi Allah, dan Allah ampuni dosa kita, insya Allah. Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun, penyayang bagi orang yang bertobat dan kembali kepadanya dengan ikhlas dan tulus. Kita wajib meyakini hal ini dengan keyakinan yang kokoh
Namun jangan sampai kelupakan, Allah Ta'ala adalah zat yang maha keras siksanya bagi orang yang mendurhakai Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita meremehkan, karena Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha luas rahmatnya. Kemudian kita meremehkan, menggampang-gampangkan, sehingga kita enak saja berbuat dosa, nanti juga diampuni, nanti juga pasti Allah ampuni kalau saya istighfar. Tidak seperti itu, belum tentu. Kalau orang yang sudah meremehkan itu, karena Allah tahu hati siapa seorang, kalau orang itu tidak ada sungguh-sungguh niatnya, maka belum tentu Allah akan mengampuni dosanya, termasuk saya. Jadi kamu Erwin, kalau kamu tidak bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih Erwin. Bertobatlah sebelum ajal kamu menyemput, mumpung kamu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat Erwin. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbekal keyakinan inilah niscaya akan tumbuh rasa takut dalam hati seorang hamba, rasa takut terhadap siksaan dan ancaman dari Allah, dan akan berkembang menjadi rasa harapan yang akan terhadap janji ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, sungguh sifat seorang mukmin adalah mengumpulkan antara amalan baik, amalan soleh, dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Seandainya amalan tersebut tidak diterima, sedangkan sifat orang munafik adalah mengumpulkan antara amalan buruk, kemaksiatan, dan rasa aman. Itu kata Hasan Al-Basri. Jadi kalau orang baik itu dia mengumpulkan sifat-sifat baik dan rasa tidak aman, rasa takut kepada Allah. Sedangkan orang-orang buruk adalah dia mengumpulkan amalan buruknya, kemaksiatannya, dosa-dosanya dengan rasa aman. Merasa dia itu seolah-olah aman dari siksa. Nggak akan disiksa saya nih. Ya enggak, saya ini nggak akan disiksa dari ancaman Allah. Begitu. Kalau orang-orang buruk, buruk rupa, buruk perangai, buruk iman dan sebagainya. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat buruk ya Allah kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Telah berbuat zalim kepada diri kami. Sekiranya kami tidak Engkau beri ampunan ya Allah, tidak Engkau beri rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka itu ya Allah, ampuni dosa kami, limpahkan rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa adik kakak kami, ampuni saudara kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami. Ampuni mertua kami, ampuni teman, sahabat, tanda tolong. Ampuni ya Allah yang mendengarkan YouTuber ini ya Allah. Ampuni ya Allah yang menyebarkan link tautan YouTube ini ya Allah. Ampuni yang mendengarkannya ya Allah. Ampuni pemimpin kami yang khilaf ya Allah. Beri dia hidayah. Jangan sombong seperti sombongnya Fir'aun, seperti sombongnya Musa ya Allah. Sesungguhnya kalau dia berlaku sombong kepada Allah, berlaku zalim kepada rakyatnya, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih bagi mereka, para pemimpin-pemimpin yang sombong. Ya Allah ya Tuhanku, semoga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau beri kami hidayah, Engkau beri kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah saya ada salah, itu karena kesalahan saya. Saya baru belajar memakai baju ini. Saya bukan ustadz, tapi saya belajar untuk jadi orang baik. Saya hamba Allah pendosa. Lebih banyak dosa saya dari Fudail bin Iyad, lebih banyak dosa saya dari Malik bin Dinar, lebih banyak dosa saudara orang berdosa, bahkan dari Anda pun saya lebih banyak dosanya. Tapi bukan berarti saya bangga karena saya banyak dosanya. Saya ingin mohon ampun kepada Allah. Artinya saya ini bukan orang baik. Saya ini ingin menjadi orang baik. Saya ini belum menjadi orang yang soleh, tapi saya sangat ingin menjadi orang yang soleh. Doakan saya. Semoga Anda berkenan mendoakan saya agar saya diberi hidayah kepada Allah, agar Allah mengampuni semua dosa-dosa saya. Begitu pula Anda, semoga Anda mendoakan saya diberi rahmat, kasih sayang, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata yang salah dari saya, mohon maaf. Salam hormat, salam santun dari saya. Salam semangat untuk tobat, untuk memperbaiki diri. Selamat hijrah kepada siapapun yang ingin hijrah di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.